Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi yang mengantarkan seluruh aktivitas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati seluruh keluarga kita, dan memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena perkenanan Tuhan. Berkatilah kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman ini menjadi suluh dalam kehidupan kami, dan kami tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan saja sebagai juru mudi kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan kami dituntun untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Timotius dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan kendati dia masih sangat muda. Namun Tuhan juga memperlengkapi Timotius dengan roh hikmat agar tidak seorang pun merendahkannya. Timotius dapat menjadi teladan baik dalam perkataan, tingkah laku, kasihnya, kesetiaannya, dan kesuciannya. 1 Timotius 4 ayat 12. Lalu apakah rahasia Timotius sehingga ia dilayakkan Tuhan untuk menjadi pelayannya? Mari kita lihat bahwa Timotius seorang pemuda yang mau dengar-dengaran. Dia mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Paulus sebagai rekan sepelayanannya, rekan sekerjanya. Dia banyak belajar dari Paulus. Paulus mengingatkan Timotius bahwa dalam memberi nasihat, hal yang sangat penting diperhatikan adalah ketulusan dan kemurnian, dibarengi dengan kerendahan hati. Saudaraku, tentunya sebagai orang yang dibesarkan dengan nasihat, kita juga harus berani menyatakan kebenaran dalam bentuk nasihat. Baik kepada anak-anak kita, baik kepada keluarga kita, kepada cucu kita, bahkan kepada kawan-kawan kita. Namun intinya harus kita ingat bahwa menasehati seseorang tidak boleh mencari kesalahannya. Nasihat bukan bertujuan untuk menghakimi seseorang, tapi nasihat itu sebenarnya sifatnya adalah untuk membimbing, mengayomi mereka agar mereka berjalan dalam terang Tuhan. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, sebaiknya jika kita ingin menasehati seseorang, ada baiknya mengajak dia berbicara berdua-duaan. Hindari menasehati di tempat yang ramai, agar nasihat kita dapat diterima dengan baik dan mereka juga tidak tersinggung. Saudaraku, ketika kita menasehati seseorang tentunya tidak gampang. Mungkin saja ada penolakan, bahkan bisa saja kita jadi dibenci dan dijauhi, tidak disukai oleh orang yang kita nasihati. Namun saudaraku yang harus kita ingat, jangan pernah berhenti menasihati, karena itu bermanfaat untuk kebaikan orang tersebut. Teruslah menasihati dan lihat akan ada waktunya Tuhan bekerja dan memulihkan orang tersebut. Saudaraku, namun sebelum kita menasihati orang, apakah kita sudah menghidupi nasihat itu sendiri? Sudahkah kita melakukannya sendiri?
ataupun mempraktekkannya di dalam hidup kita, agar kita tidak menjadi batu sandungan atau menjadi bumerang bagi kita sendiri. Orang yang mau menerima nasihat dan didikan itu adalah orang yang mau menjadikan dirinya atau hidupnya untuk diatur dan diarahkan kepada yang lebih baik, menjadi tertib dan teratur. Firman Tuhan juga sebagai sumber nasihat dan sumber didikan yang mengarahkan kita untuk memiliki nilai hidup yang lebih baik. Untuk itu, mari saudaraku, tetaplah kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Bahkan sekarang dengan gampang kita tinggal membuka HP kita melihat apa yang ingin kita baca untuk menjadi pedoman kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Terlebih-lebih di zaman now sekarang ini, banyak orang yang tidak lagi mau mendengar nasihat. Para pemuda, para anak-anak tidak lagi mau mendengarkan nasihat orang tua. Para orang tua tidak lagi mau mendengarkan nasihat dari kawan-kawannya ataupun pasangannya. Kita merasa mampu, kita merasa sudah melakukannya, namun kehidupan kita menjadi tidak tertib, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka-suka. Ingatlah saudaraku, sekalipun kita terkadang tidak mau peduli dengan nasihat Tuhan dan didikannya, namun kita bertindak sesuai dengan keputusan kita, rancangan Tuhan adalah yang terjadi, bukan rancangan kita. Segala rancangan Tuhan yang akan terlaksana, bukan keinginan dan tindakan kita. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah setia mendengarkan nasihat dan melakukannya agar hidup kita menjadi bijaksana. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar. Nasihat adalah didikan bagi kami untuk boleh bijaksana dan kehidupan kami menjadi orang-orang yang berkelas, terutama di dalam iman ya Bapa. Kami tidak mau lagi dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh firman Tuhan hari ini dan mengantarkan setiap aktivitas kami yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Mari Tuhan Kau lawat, Engkau pulihkan saudara kami yang sedang berduka, Engkau hibur. Saudara-saudara kami yang sedang mempunyai begitu beratnya persoalan hidup dan pergumulannya, kiranya Tuhan yang menjadi solusi dalam hidup mereka. Saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, bukalah tingkap-tingkap pekerjaan, pintu-pintu pekerjaan, sehingga mereka mendapatkannya. Saudara-saudara kami yang merindukan keturunan, mari Engkau jamah setiap rahim, sehingga Engkau memberikan tepat pada waktu Tuhan. Anak-anak kami, pemuda gereja, bahkan anak-anak dari kami sendiri Tuhan, yang sudah cukup umur dan sudah dewasa, berilah kepada mereka pasangan-pasangan yang sejati, agar setiap kami memuji memuliakan Tuhan ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, beri ketentraman dan kesejahteraan. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dari perkotaan sampai ke desa, sampai ke pelosok-pelosok. Urapi, berkati, berikan kepada mereka makanan dan minuman, dan kesehatan yang prima ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.